running to me? No! Let's go right on the with the plane and robot. As you can see, look at all the robots. Let's go eat. Kalau menurut Islam memang sih itu tidak boleh mengucapkan selamat kepada agama lain. Tapi karena kita hidup di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, harus saling hormati dan saling menjaga agar kerukunan antar agama itu tercipta dengan baik. Ya boleh-boleh saja sebatas tidak melanggar ataupun menyangkut peribadatan, ya. Karena ucapan seorang muslim untuk ucapan selamat itu juga sebenarnya itu ya, kan ulama juga beda-beda pendapat. Intinya ya berbahaya aja, intinya berbahaya. Cuman untuk mengantisipasi lah ya, antisipasi kita hidup beragama ya saling menghormati dan ucapan selamat aja ya gitu. Udah, itu aja. Kejawen sih sebenarnya baik. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maksudnya apa? Karena orang Islam itu tidak boleh menduakan Tuhan. Berarti kalau ibaratnya sajen ke sawah bikin sajen, nah itu kan berarti mempercayai bahwa tidak Allah saja yang kita percaya. Jadi intinya kita pasrah lillahi ta'ala, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semuanya yang di dunia ini itu diurusi ataupun diatur ya, diatur oleh Allah. Jadi kita harus pasrah. Orang fanatik terhadap agamanya itu ya kurang bagus karena sering menimbulkan perpecahan ya. Kalau kita dalam beragama itu kita harus yang penting kan mengikuti aturan agama tersebut. Seandainya kayak Islam mengikuti Quran dan hadis lah ya, dan ditambah ijma qiyas. Untuk agama-agama lain itu ya silakan ya pakai atau Injil atau Taurat dan lain-lainnya. Yang penting tidak merusak ataupun mengubah dan tidak menimbulkan perpecahan, mengejek menghina atau mengejek. Yang penting tidak mengejek atau menghina kepada agama yang lain gitu loh, karena itu dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh pemerintah. Kita di Indonesia itu harus supaya saling menghormati, saling ya bekerja sama, toleran agar agama di Indonesia itu nyaman lah ya, nyaman ya, intinya nyaman. Sampai wadon-wadonan akhirnya timbul perpecahan dan perang gitu loh, kan itu tidak diinginkan lah oleh setiap manusia. Yang penting walaupun kita beda agama pada orang Nasrani atau Yahudi, sebatas orang tersebut itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu orang Islam ya biarkan saja. Tapi kalau mengganggu kenyamanan atau peribadatan ataupun pengejekan kepada iya kitab-kitabnya ataupun Tuhannya, itu kita harus berjuang, harus menangkal lah ya. Ya itu menangkal ya, diomongi lah
ya ya jangan begitu, itu salah kayak gini loh. Oh tidak mau, nah apa boleh buat ya, kita harus bermusyawarah nanti kan bisa mendapatkan mufakat kayak gitu. Perbedaan mengatasnamakan agama itu juga tidak boleh. Masalahnya apa? Nanti timbul adu domba, namimah ya, adu domba itu di Islam itu dilarang sekali karena akan menimbulkan perpecahan, ya, perpecahan kan, karena informasi yang didapatkan itu kadang-kadang timbul dari diri sendiri ataupun dari orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi tidak bertanggung jawab ya, maunya saya mau mengadu itu dan dia agar biar ramai, biar seru, bisa biar pecah itulah. Itu kan tidak boleh. Jadi intinya ya mengatasnamakan agama itu harus dicek dulu orang itu benar-benar iya, itu dari siapa itu loh, apa dari pribadi atau kadang sekarang banyak sekali yang bilang atas nama masyarakat, padahal untuk kepentingan sendiri kayak gitu. Sekarang banyak kayak gitu sih, atas nama organisasi ini, padahal kalau pengurusnya kadang-kadang nggak tahu kayak gitu. Saya sering kayak gitu sih, sering. Jadi harus dicek dulu, dicek terus kalau benar apa enggak. Kalau nggak benar kan harus didudukan, bermusyawarah, rembuk kayak gitu lah. Nanti yang insya Allah ya bisa menghasilkan yang terbaik gitu. Untuk yang niat begitu dari pihak laki-laki yang agamanya ataupun perempuan lah ya mungkin ya, itu kalau tujuannya hanya untuk nikah itu tidak boleh menurut Islam, karena nanti syahadatnya itu rusak ya, syahadatnya rusak. Seandainya kan itu kan kalau mau nikah istighfar dulu terus syahadat kan, bersaksi pada jarian Allah dan Nabi Muhammad Allah. Itu cuma dalam lisan aja, nggak sampai ke hati. Jadi kalau orang bersaksi tidak sampai ke hati itu tidak sah ya, tidak sinkron sih, tidak sinkron antara hati dan lisan. Jadi pernikahannya itu rusak, nggak boleh ya, nggak boleh. Terakhir akibatnya nanti kalau sudah seandainya terjadi nikahan itu pasti orang itu akan kembali ke agamanya lagi, itu pasti. Karena apa, niatnya itu sudah tidak baik dalam hati, cuma karena niat mau nikahin dia, bukan karena saya mau menikahi dia untuk masuk Islam dan saya mau mengikuti ajarannya, itu enggak kayak gitu, aslinya enggak kayak gitu. Untuk menjaga kerukunan kita harus saling menghormati. Seandainya ada tetangga kita atau teman-teman kita yang beragama lain merayakan hari rayanya, ya kita jangan mengejek, intinya jangan mengejek, menghormati, ya memberikan senangan ya, maksudnya ya hadiah ataupun apalah ya, hadiah ataupun apa, yang intinya bikin orang tersebut itu gembira, ya gembira. Yang penting kan kita niatnya bukan untuk mengikuti ajarannya dia, cuman karena kita sebagai teman dan hidup di Indonesia menghormati dan menghargai serta memberikan rasa kenyamanan untuk apa namanya, untuk bareng-bareng ayo jalan di Indonesia dengan damai, itulah biasa. Baik, inilah perbincangan kita dengan Pak Haji Nurholis dari Kota Agung. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Bila ditahu walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.